Shalom teman-teman. Hari ini kita akan ibadah sekolah minggu. Sebelum kita ibadah sekolah minggu, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan hari ini Tuhan. Kami akan ibadah sekolah minggu Tuhan. Kami akan menyanyi, memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Ini doa dari anak-Mu. Haleluya, amin. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. And Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home, happy, happy home. And Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. When Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home, happy, happy home. When Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home. Lalu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan menyanyikan lagu Hidup Ini Adalah Kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus diberkati.
berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini sudah jadi berkat. Shalom, shalom, shalom. Kita bertemu kembali untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami kasihi, dalam nama Tuhan Yesus, saat ini kami bersyukur bertemu kembali untuk belajar Alkitab. Mari Tuhan terangi hati pikiran kami, Roh Kudus bantu kami sepenuhnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita akan membuka Alkitab kita pada hari ini di dalam Matius pasal 5 ayat 1 berbicara seperti ini. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Ketika Yesus melihat orang banyak pada zaman itu, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, dia segera naik ke atas bukit, dan setelah dia duduk di bukit, murid-muridnya itu datang kepada dia. Dan setelah dia duduk di dekat gurunya, murid-murid ini, dia berkata kepada murid-muridnya di dalam ayat yang ketiga, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah orang yang menyadari bahwa mereka itu tidak punya apa-apa, tidak mengerti apa-apa tentang Tuhan dalam hidupnya. Dan dikatakan oleh Alkitab bahwa orang yang seperti itu, yang membutuhkan pertolongan Tuhan, dia dikatakan berbahagia. Karena apa? Karena dia memiliki kerajaan surga. Kuasa surga akan turun dari tempat maha tinggi masuk dalam jiwanya, masuk dalam hatinya, masuk dalam pikirannya, menerangi seluruh hidupnya, sehingga dia merasakan kebahagiaan yang daripada Tuhan Yesus. Dia merasakan sejahtera daripada Tuhan Yesus. Dia merasakan kedamaian, dia merasakan perlindungan dari Tuhan dalam rohnya. Dia merasakan bahwa tidak ada lagi kegelisahan, tidak ada lagi ketakutan di dalam jiwanya. Karena apa? Karena dia sudah datang sama Tuhan Yesus. Dia mendengar Tuhan Yesus berbicara kepada dia, dan dia mau melakukan itu di dalam hidupnya. Dia mengasihi Tuhan Yesus, dia mencintai Tuhan Yesus. Maka Tuhan Yesus pun mencurahkan kasihnya dalam hatinya, dalam rohnya, sehingga orang itu senang dan dia senantiasa mengucapkan syukur. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sangat baik, terima kasih Engkau selalu ada bersamaku, terima kasih Engkau tidak pernah membiarkan aku tidak takut karena Engkau ada bersamaku Tuhan Yesus. Jadi itulah orang yang berbahagia, karena kebahagiaan yang ada di dalam hidupnya itu adalah pemberian dari Tuhan Yesus yang dia sudah dengarkan. Karena dia datang sama Tuhan Yesus, maka Tuhan Yesus mengatakan bahwa aku memberkati engkau, aku melindungi engkau, aku menjaga engkau. Jadi orang-orang yang mengasihi Tuhan Yesus, orang-orang yang mempercayai Tuhan Yesus, datang kepada Tuhan Yesus, menjadi muridnya Tuhan Yesus, mendengarkan Tuhan Yesus mengajar dia, dan melakukan perintah-perintah Tuhan Yesus dalam hidupnya. Itulah orang yang menjadi muridnya Tuhan Yesus.
Jadi kalau kita mau jadi muridnya Tuhan Yesus, kita harus percaya sama Tuhan Yesus. Kita harus dengar Tuhan Yesus. Kita harus menuruti perintah Tuhan Yesus. Kita harus taat sama Dia. Jangan kita membuang-buang waktu kita dengan takut. Tapi mari kita katakan, aku percaya Tuhan Yesus ada bersamaku. Aku percaya Tuhan Yesus lebih besar daripada ketakutan, daripada kekhawatiran, daripada kegelisahan. Aku percaya Tuhan Yesus adalah teman yang setia, teman yang baik, yang selalu mengasihi, selalu bersama kita, tidak pernah membiarkan kita. Jadi murid Tuhan Yesus itu selalu ada bersama Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus selalu menjaga dia, mengajar dia, membimbing dia, memberikan rohnya dalam hidup murid-muridnya. Dia diberi kuasa dalam hidupnya. Untuk apa adik-adik? Supaya dia bisa mengalahkan musuh-musuhnya adalah apabila ada penyakit, dia bisa mengatakan, dalam nama Tuhan Yesus keluar sakit penyakit, dalam nama Tuhan Yesus keluar engkau roh ketakutan, dalam nama Tuhan Yesus keluar engkau roh kekhawatiran. Itu adalah orang yang memiliki roh Tuhan dalam hidupnya, memiliki kedamaian daripada Tuhan, memiliki kehidupan daripada Tuhan dalam hidupnya. Dia bisa berkata-kata di dalam nama Tuhan Yesus, semua takluk di bawah kaki Tuhan Yesus. Karena apa? Karena di dalam nama Tuhan Yesus ada kuasa yang luar biasa terjadi di dalam roh. Dan itu jadi di alam nyata adik-adik. Kalau kita sakit kepala, kita boleh katakan, dalam nama Tuhan Yesus sakit kepala keluar. Dia pasti keluar, dia pasti sembuh. Karena apa? Karena kita ini adalah muridnya Tuhan Yesus yang sudah dikasih kuasa untuk melawan musuh-musuh yang mengganggu kita. Jadi adik-adik, kau adalah muridnya Tuhan Yesus. Katakanlah bahwa Tuhan Yesus besertaku, Tuhan Yesus selalu bersamaku, aku tidak pernah sendiri. Jadi murid Tuhan Yesus semakin hari semakin mengasihi Tuhan Yesus, semakin hari semakin mencintai Tuhan Yesus. Mari kita adik-adik semakin mengasihi Tuhan Yesus, semakin mencintai Tuhan Yesus, semakin menceritakan segala kebaikan Tuhan Yesus, semakin bertindak di dalam nama Tuhan Yesus dalam kehidupan sehari-hari kita. Supaya apa? Supaya kita semakin hari semakin yakin bahwa kita ini adalah miliknya Tuhan Yesus, tidak pernah ditinggalkan sendiri. Ya adik-adik, sampai di sini ceritanya bahwa kita ini adalah muridnya Tuhan Yesus. Kita sudah dikasih kuasa oleh Tuhan Yesus. Kita sudah punya otoritas dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita boleh mengusir sakit penyakit. Kita boleh mengusir setan-setan. Kalau ada setan yang mau menakut-nakuti kita, kita boleh katakan, dalam nama Tuhan keluar engkau setan-setan. Engkau tidak punya hak menggangguku. Aku adalah miliknya Tuhan Yesus. Keluar kau dalam nama Yesus Kristus. Ya adik-adik, percayalah Tuhan Yesus itu mengasihi kita. Oleh sebab itu mari kita mengasihi Tuhan Yesus. Mari kita cinta Tuhan Yesus sampai selama-lamanya di dalam Yesus Kristus. Amin adik-adik. Buat firman Tuhan hari ini, Tuhan Yesus memberkati dimanapun kau berada. Tuhan Yesus ada bersamamu. Jangan takut. Lawan musuh-musuhmu dalam nama Tuhan Yesus. Percaya Tuhan Yesus lebih dahsyat dari semuanya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kebenaran firman-Mu hari ini mengajar kami bahwa orang yang datang kepada Tuhan Yesus, dia menerima pengajaran daripadamu. Engkau memberikan Roh-Mu yang kudus, dan Engkau sudah memberikan otoritas dalam kehidupan murid-murid-Mu. Dan kami adalah murid-murid-Mu yang sudah Engkau pilih. Kami percaya kami punya kuasa. Kami percaya kami bisa melakukan perkara-perkara yang besar seperti yang Engkau lakukan, seperti yang dilakukan oleh murid-murid-Mu. Kami percaya kami bisa melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, mengucap syukur, haleluya, amin. Shalom adik-adik, sampai ketemu lagi di hari-hari akan datang. Amin.